Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat teks yang menggulung atau scroll text. Nah, teks yang menggulung ini sudah familiar ya di berbagai aplikasi, baik itu aplikasi desktop, mobile, termasuk juga website ya. Banyak menyertakan teks yang bisa di-scroll ya atau digulung seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan scroll mouse atau kita klik di bagian sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau teks itu bisa digulung atau di-scroll itu ditandai dengan adanya scroll ya, tanda scroll di sebelah kanan seperti ini. Nah, oke. Ini merupakan salah satu solusi agar kita bisa menghemat jumlah halaman, terutama apabila kontennya banyak menampilkan teks seperti ini. Nah, apabila tidak dibuat menggulung, nanti pilihannya adalah kalian membuat banyak button untuk menampilkan ke halaman berikutnya, misalnya button next, atau misalnya button pref itu ya. Jadi sesuai dengan jumlah atau panjang teksnya ya, jumlah halamannya itu menyesuaikan dengan panjang teksnya. Nah, cara ini bisa lebih efisien ya, jadi kita cukup membuat satu desain, teksnya ini ditampilkan dalam jumlah banyak ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita ke contoh project dulu ya. Silahkan disiapkan desainnya. Di sini saya sudah menyiapkan satu ilustrasi desain yang menampilkan nanti ada konten di sebelah kanan ini ya. Ada gambar karakter, sebelah kanan ini adalah area kosong. Saya jadikan sebagai konten. Oke, silahkan buat layer baru untuk bagian kontennya ya. Saya kasih nama di sini konten. Kemudian kita gunakan text tool. Ya, silahkan gunakan text tool. Sebelum kita mengetikkan teks, perhatikan di sini. Di sini ada 3 jenis teks ya, static, dynamic, input. Nah, kalau static text ini ya teks yang hanya sebatas ditampilkan secara visual ya. Biasanya kita pakai untuk membuat teks yang biasa ya, teks umum untuk title, subtitle, atau yang lainnya ya, yang sebatas hanya ditampilkan saja ya. Jadi secara visual, karakter, huruf, angka itu hanya sebatas ditampilkan saja. Tidak ada keperluan untuk pengolahan data atau perhitungan. Oke. Nah, kita gunakan di sini dynamic text ya. Nah, dynamic text ini teks yang bisa berubah-ubah ya tampilannya gitu ya, penyesuaian terhadap ukuran. Nah, sebagai contoh nanti di sini saya akan tunjukkan bagaimana kalau teks dinamik itu kita terapkan dalam format paragraf itu. Oke, kita pilih dynamic text dan kita tentukan area kontennya ya. Kita tentukan lebarnya. Perhatikan di sini, saya akan buat sebatas ini. Ya. Nah, oke. Nah, ini nanti ini di sebelah kanan saya buat lebih lebar ya, agar nanti ada space untuk bagian scrollnya. Oke, silakan di copy paste teks atau konten yang dalam bentuk paragraf gitu. Saya ambil contoh di sini teks tentang pengertian video dokumenter ya. Di sini ada pengertian video dokumenter. Saya ambil melalui ChatGPT. Copy paste. Saya buat biar lebih panjang seperti itu ya. Nah, ini sengaja saya lewatkan. Setelah teks masuk, kita atur dulu di dari bagian atas ya. Di bagian propertiesnya. Di sini ada kolom instant name. Kita isikan instant name, misalnya di sini saya isi dengan nama konten. Seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian karakter, nah, silakan ditentukan jenis hurufnya. Mungkin kalau memang ingin menggunakan jenis huruf yang berbeda, saya sarankan gunakan font yang standar saja ya. Kalau nanti kalian menggunakan font yang
kalian tambahkan sendiri dengan cara menginstal atau menambahkan koleksi font. Nah, di sini penting untuk diperhatikan yang namanya perintah embed ya. Di sini saya pilih dulu contoh font yang mungkin tidak standar ya. Saya ambil contoh di sini misalnya nama fontnya Candara ya itu. Nah, ini salah satu font favorit Candara. Saya atur dulu size-nya. Size-nya jangan terlalu kecil ya, biar tidak pusing nanti dibaca. Jangan juga terlalu besar, agar space-nya tidak terlalu banyak nanti menghabiskan ya itu. Jangan sampai teks untuk konten ini lebih besar daripada judul, seperti itu maksudnya ya. Jadi untuk bagian konten itu ukurannya relatif lebih kecil dari teks judul. Saya pakai 32 di sini sebagai contoh. Lalu kemudian untuk rendernya saya akan gunakan use device font ya. Ini memang harus kita ubah ke use device font karena nanti akan ada peringatan. Nah, kita gunakan use device font. Lalu bagian paragraf kita buat rata kiri kanan ya. Dan di paling bawah ada behavior. Ini pilihannya tetap multi-line. Oke, sampai di sini sudah beres ya pengaturan ini. Kita coba dulu. Jadi kalau dynamic text itu, ya perhatikan di sini kalau kita lihat ya sepintas sama seperti teks pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita atur seperti ini ya, nah saya akan perkecil. Jadi ada perubahan di bagian jarak spasi seperti itu ya. Nah itu. Saya akan coba kembalikan ke static text. Ya, static text dengan mode render anti-alias for animation itu. Nah, ini kalau saya resize, dia akan tetap terkunci seperti itu. Ya, itulah static text ya. Oke, dalam hal ini kita kembali gunakan yang dynamic text. Karena memang kita akan menggunakan yang dynamic text. Pengaturannya memang harus menggunakan dynamic text. Kemudian rendernya ini disarankan use device font. Dan tadi saya lupa, kita embed dulu ya. Jadi apabila kalian menggunakan font yang berbeda atau font yang bukan standar bawaan sistem Windows ya, kalian embed agar nantinya saat dibuka di komputer lain, kita bisa kembali mengedit font yang kita pilih ya. Teks yang kita pilih, jenis fontnya itu bisa kita pakai ya, tanpa harus berubah. Oke, di sini pengaturannya biarkan saja namanya font 1, nanti pastikan ini di checklist ya. Nah, kalau belum dicentang dulu ya. Kalau sudah, klik OK. Oke, ini kita tes movie dulu. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian ini. Ya, ini kita perlu melipat dulu ya. Kalau ini kan masih lebih. Jadi kalau kalian tarik ke atas dia masih nggak bisa diperpendek ya. Nah, kita klik kanan, lalu pilih scrollable. Ya, jadi teksnya ini kita jadikan dia sebuah scrollable. Nah, di sini kita perpendek lagi ya, tarik ke atas. Nah, seperti itu. Jadi bagian yang melebihi ini kita sembunyikan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba tes movie dulu. Nah, oke. Coba kita mainkan scroll pada mouse-nya. Nanti dia akan menggulung seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah beres ya. Sudah bisa teks ini digulung atau di-scroll. Hanya saja di bagian kanan secara visual user tidak tahu apakah teks ini bisa di-scroll atau digulung itu ya. Karena tidak ada tandanya bahwa ini scroll text itu. Oke, close dulu. Kita lanjutkan dulu dengan menambahkan yang namanya UI scroll bar itu ya. Nah, di mana mencari elemen tersebut? Nah, kita ambil di menu window ya. Nah, menu window. Oke, ini masih belum aktif ya. Jadi kita ambil di panel window, pilih komponen.
Nah, jadi di animate ini ada komponen. Oke, nah ini ada tampilan komponen ya. Nah, sebaiknya kita docking saja agar tidak membuka menu window berkali-kali. Kita docking di sebelah sini ya. Nah, oke. Dia sudah tetap aktif. Kemudian kita ambil juga window komponen parameter ya. Nah, kita masuk ke menu window lagi, komponen parameter. Nah, ini juga kita docking di sini. Nah, ini masih kosong karena belum ada komponen yang kita ambil ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Kita masuk ke dalam komponen, pilih user interface. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Nah, termasuk button juga ada. Nah, kita ambil yang namanya UI scroll bar. Nah, ini kita klik lalu kita drag ke area teks yang banyak ini. Ya, drag lepas. Nah, udah. Oke, perhatikan di sebelah kanannya sudah masuk ya tampilannya di sini. Dan kalau kita klik nanti ya dia berupa movie clip. Kita bisa cek di bagian komponen parameter. Ya, pastikan scroll target name pada komponen parameter itu sudah mengarah ke konten. Kenapa konten? Karena tadi di sini saya memberikan instant name dengan nama konten. Kalau kalian di sini pakai nama yang lain nanti pastikan klik UI scroll bar-nya, cek di bagian komponen parameter ini menyesuaikan dengan instant name yang kita buat. Dan untuk direction-nya pastikan vertikal ya, umumnya vertikal. Oke, kalau sudah kita coba test movie. Control Enter. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Jadi secara visual dia sudah tampil di sini. Ya, seperti ini, oke. Cuma di sini perlu kita atur lagi ya, jaraknya biar tidak terlalu rapat sekali. Nah, di sini saya akan geser sedikit ya. Ya, ini juga saya akan geser sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Yang ini saya akan tarik sedikit. Ya, sebatas itu ya. Nah. Di bagian kanan ini tampaknya terlalu mepet sekali ya dengan scroll bar. Kita bisa atur agar yang bagian kanan ya kita berikan jarak ya. Kita atur di sini ada yang namanya margin ya. Ya, ini right margin, ada left margin ya. Kita atur yang sebelah kanan. Misalnya saya berikan nilai di sini sekitar 10. Ya, nah itu. Jadi kita berikan jarak ya. Nah, ini sudah ada jarak ya. Jadi bisa lebih enak dilihat itu ya. Oke. Dan kita bisa tambahkan semacam background area ya untuk teks ini biar lebih menarik lagi itu ya. Misalnya di sini saya akan buatkan layer baru. Ya, saya geser layer barunya ke bawah layer konten. Saya berikan di sini nama BG konten itu ya, background konten itu. Oke, saya akan gunakan rectangle tools. Di sini saya atur sedikit radiusnya ya. Pengaturan terakhir saya di angka 10 radiusnya. Dan fill-nya saya gunakan warna abu-abu lah itu ya. Oke, saya akan buat di area ini kurang lebih ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini ya. Oke. Ini kurang naik sedikit ya. Nah, seperti itu. Oke. Saya akan berikan warna yang agak transparan sedikit ya. Di alpha ini saya berikan nilai 25% saja lah. Nah, itu. Oke. Tes movie lagi. Ya, jadi seperti ada area tambahan untuk teksnya. Jadi sudah ter-highlight ya, itu. Nah, ini adalah bagian tambahan saja biar lebih manis ya. Dan jangan lupa teks judulnya ya. Saya akan berikan teks judul di sini. Oke, untuk
penambahan teks, perhatikan juga nanti aplikasi Animate ini menyimpan pengaturan terakhir ya. Kalau terakhir kita menggunakan dynamic text, dia akan tetap dengan pengaturan dynamic text ya. Karena ini teks judul, saya gunakan static text dengan jenis font yang mungkin sedikit berbeda. Saya pakai Calibri saja. Calibri bold. Lalu ini pengaturan terakhir juga masih transparan ya. Ini saya pakai warna gelap dan rendernya saya kembalikan ke settingan standar anti-alias for animation. Lalu paragraf center dan margin kanannya 0. Oke. Nah, ini contohnya misalnya judulnya video dokumenter. Ya, oke. Oke, sudah ya. Biar sama dengan contoh yang sebelumnya. Nah, ini. Oke, kita tes movie. Jangan lupa nanti untuk di-save ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, silakan dicoba ya. Sampai di sini sudah selesai. Tinggal nanti digabungkan dengan konten yang lain gitu ya. Oke, silakan dicoba. Semoga berhasil.